Gue bersyukur banget. Jadi pendengar gue yang mendengarkan musik gue, yang mendengarkan apa segala macam itu ada di seluruh Indonesia kan. Nah, gue memang melatih mereka untuk nggak cukup lo hafal lagu-lagu gue, tapi lagu-lagu gue itu kan berbeda dengan commercialism yang lain. Gue punya lirik yang menggerakkan, lirik Right. perjuangan. So, kalau buat gue, lo nggak perlu fight buat hafal semua lirik gue, tapi Right. lakukan lirik gue. Gue menambahkan 2 divisi baru di Rumah Harapan Melani ini. First, kita membantu korban kekerasan seksual or rape or anything yang underage. Hey everyone, seperti biasa kita ngomongin tentang life journey and spiritual journey, dan di sini kalian bukan sekedar mendengarkan sebuah cerita aja, tapi kalian pun bisa bercerita. Gimana caranya? Tulis di kolom komentar tentang perjalanan hidup kalian ataupun perjalanan spiritual kalian. Dan hari ini kita kedatangan teman perjalanan spiritual kita nih, teman-teman nih ya, yang spesial banget, yang luar biasa banget. Siapa lagi kalau bukan Melani Subono. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Gue terbiasa di 2026 ini kalau ditanya apa kabar bukan lagi sehat tapi waras. Exactly, bener Kayaknya tuh banget. di Indonesia gue lebih perlu waras daripada sehat doang. Iya, 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 Sehat iya, doang iya. nggak waras tuh kayak what for gitu. Jadi gue kalau ditanya, alhamdulillah gue waras. Waras. Tapi, it's okay dengan aku tadi presentasikan seperti itu, soalnya, memang sebenarnya gini, walaupun aku istilahnya kelihatan nggak sopan ketika aku presentasiin bintang tamu pakai namanya, tapi udahnya aku pakai manggil Mbak, I don't Kakak, care. dan sebagainya. Karena, memang biar lebih kalau aku dilihat di kamera itu atau orang itu ngerasa biar lebih kelihatan friendly aja sih sebenarnya, Kalau buat gue nyantai ya. call whatever you're Oh, comfortable. oke. Nggak gimana-gimana gue. Kecuali Oke. gue dipanggil Joni gitu baru gue marah. That's not my name. Wow, Mbak itu kan, I know, saya lihat beberapa kali aku itu ngelihat kayak suka ngurusin atau, hal-hal yang berbau dengan isu sosial atau sosial. Ya. Nah, lagi ngurusin isu sosial apa Mbak akhir-akhir ini? Langsung gitu kayak capek sama negara. Yang mungkin belum Ya. pernah di-posting saat ini yang baru banget. Wah, I don't know. Gue punya gerakan namanya Rumah Harapan Melani kan. Ini masuk tahun ke 19 kalau nggak salah. Wow. Ya, I know. Gue juga nggak nyangka tiba-tiba udah sejauh ini Iya, gitu. iya, iya. It's a movement. Yang gue sebut rumah itu Indonesia. Karena orang suka nanya rumah harapan jadi rumahnya di mana? Well, yang gue sebut rumah itu Indonesia. And harapan tuh kayak basic hak dari semua orang kan, semua Right. makhluk yang hidup gitu. Awalnya tuh kayak gue mau mulai rumah harapan tuh very simple, cuman di bangsal-bangsal rumah sakit sekitar Jabodetabek nyari anak yang atau orang yang bener-bener kayak tinggal menghitung jam, Mhm. tuh bener-bener nggak mampu, terus tanya, "Lu kepengen apa sih?" Mhm. Some kids say, "Gue pengen gue pengen mobil-mobilan, gue Right. pengen lihat whatever." Right. Kita penuhin. Oh. Nggak lama kemudian biasanya mereka pergi udah kan. With their last wish, they die with a smile. Akan Wow. hal kecil itu kan. Terus gue kayak addicted gitu. Wah, bukan jahat sih ya gue ngomong addicted ya. Tapi it is addicting gitu loh. I Terus know, I know. iya kan gitu. Terus mulai nih dengan medsos-medsos membesar. Gue inget banget kasus pertama di luar Jakarta itu ada di Prabu Mulih, Palembang Mmm. sana. Ada ibu-ibu, gue nemunya dulu di Twitter. Oke. Previous ex. Itu ada ibu-ibu melahirkan anaknya, tapi udah 2, 3 minggu tapi nggak bisa bawa bayinya pulang, karena ada hutang rumah sakit. Pas kita cek, Gila. 120.000. For us, probably, ya elah ngopi sama bayar parkir, ya kan gitu ya. For them, it's their life gitu. Nah, gue bersyukur banget. Jadi pendengar gue yang mendengarkan musik gue, yang mendengarkan apa segala macam itu ada di seluruh Indonesia kan. Nah, gue memang melatih mereka untuk
nggak cukup lo hafal lagu-lagu gue, tapi lagu-lagu gue itu kan berbeda dengan commercialism yang lain. Hmm, Gue punya lirik yang menggerakkan, lirik right, perjuangan. So, kalau buat gue, lo nggak perlu fight buat hafal semua lirik gue, tapi right, lakukan lirik gue. right. That's how akhirnya tahun ke-19 Rumah Harapan bisa bergerak di seluruh Indonesia. Bahkan kadang-kadang kita bisa nyampe area bencana sebelum pemerintah nyampe. Why? Wow. Karena gue udah punya kaki di situ. Wow, Gue that's mempergunakan that's si good. rakyat tiri dan fans whatever itu, gue nggak merasa pantas defensin ya. Cuma maksudnya those people udah ada di situ gitu. Kayak kemarin kita ngomong Sumatera. Ya sebelum orang bisa masuk, kita udah di sana. Orang kita pakai anak lokal. There. Tahun ke-19 kita have, aduh gue udah gak tahu lagi divisinya apa aja. But last year gue menambahkan 2 divisi baru di Rumah Harapan Melani ini. First, kita membantu korban kekerasan seksual or rape or anything yang underage. Jadi balita diperkosa, What? bayi oh ya. Balita diperkosa. Iya ya, I mean like a lot of bayi dijual. Pokoknya yang berhubungan dengan underage. Dan yang kedua kita menambahkan divisi, kan emang yang hewan ada nih si Melanie Skidus, tapi kita menambahkan satwa liar di situ. Jadi kita sekarang secara rutin juga memberi makan orangutan, kita bikin shelter, gajah, apa segala macam. So that's the latest news dari Rumah Harapan. Kita menambah 2 divisi baru. Wow. Yeah, honestly, sekitar akhir tahun lalu, gue mulai kembali ke psikolog. Kena mental hancur-hancuran. Dan orang kalau nanya, apa sih hal yang bisa bikin lo paling kena mental sampai lo butuh ke psikolog, hancur, lo nangis, lo akhir tahun lalu tuh ya ada tuh one momen dimana gue kamar gue itu gue cuma pakai bantal, gue teriak, gue nangis. Rumah Harapan sih. Terus sih, ya lo bisa mendengar satu kasus aja yang wow, what? I woke up with that gitu. Makanya gue orang yang paling Apalagi yang jarang, mengalami kan iya, lebih menyiksa dan lebih iya. menyakitkan. Dan gue makanya orang paling jarang nyentuh. Ya itu tadi WhatsApp apa segala macam, guys. Daily yang gue buka, wah, kucing matanya ada pensil lah, orang iseng nyoba, bayi diperkosa, orang di ini, it's like daily goes to my social media or personal message every day gitu. Jadi gue, I love my Rumah Harapan. Kalau lo nanya beban hidup gue terbesar ada di mana, Rumah Harapan juga. Wow. Tapi, sebelum nanti ngomong tentang Mbak tadi psikolog dan sebagainya, tadi bener-bener masih sempat nge-blank banget, kayak gila ya, maksudnya kayak gue sampai nggak bisa ngomong nih. Kayak gila, manusia itu apa ya, maksudnya apa yang dia pikir bisa Nggak mikir. balita di Oh, beberapa malah kandung lagi. oh iya iya iya, sumpah nge-blank nih otak, sumpah guys, gue nge-blank banget guys. Ini gila banget, pertama kali ngobrol udah langsung gila nih awal-awal ini. Baru 7 menit udah gila. Nah, obrolannya. Saya dia lagi. Nah, soalnya gini, soalnya nggak kepikiran maksudnya kok, apa ya maksudnya kok ada orang segila itu Look, ke anak kecil, ke anak sendiri, dan gue ngerasa Mbak justru, kayaknya zaman makin maju, makin kehilangan sifat kemanusiaan dan malah makin secara mental semakin anjlok semua ya orang-orang ya? ya gue nggak bisa ngomong semua ya. I believe, I Kebanyakan, sorry maaf, I kebanyakan. have to. Masalahnya, kalau ini gue nggak bilang gue believe, tapi gue bilang I have to believe in humanity, tetap harus. Cause that's where I work kan, gitu. Gue, walaupun I lost so many faith gitu ya. Orang kalau nanya agama lo sekarang, agama lo apa? Gue jawabnya apa tau gak lo? Kebaikan. That's all I answer. That's good. Karena gue tipe orang yang paling nggak tahu, even my closest friend, agama lo apa, lo orang mana, lo umur berapa, I don't know and I don't care. Gue cuma peduli lo orang baik apa bukan. That's what matters to me gitu. Jadi Wow. iya gitu, kita kebanyakan dibuat bertengkar, kita kebanyakan dibuat ribut akan hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Gue nggak bilang beberapa hal itu nggak penting ya, cuman go to the core dong gitu.
mmm, bukan cuman orang dewasa, berapa kali sih kita sekarang juga ngeliat di social media, tokoh agama melecehkan. Gua nggak harus ngomong agama apapun pernah Iya iya gitu. iya iya, pasti So dah. Karena itu basically manusia kan. ya, mmm, kelihatan dunia semakin maju, yes. Gue juga nggak bisa bilang apakah sekarang those crime emang angkanya bertambah atau dengan adanya social media lebih terlihat, Mmm, right? Kan kita nggak tahu. Karena beberapa tahun lalu gue sempet tuh karena, sering bertugas di ya salah satunya kan kekerasan wanita gitu kan. right. Gue nggak yakin apakah angka kekerasan terhadap wanita memang naik atau sekarang terbuka to public, ya kan? Jadi gitu. Kedua, sorry to say banyak sekali media sosial menyebabkan hal tersebut. Mmm, Dulu TV pernah punya program namanya gue lupa Booser or things like that Iya yang iya, heeh. lu tahu nggak ada after effect dari itu? Banyak orang Belum. dapat ide how to do crime. Yes. Oh ngide, Oh shit. begini nih gue bisa nyolong nih, oh gue bisa itu. Ada after effect-nya dari itu. Nah, kembali ke social media, it's a plus and minus. Iya 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 iya. Dalam beberapa hal yes, kita sekarang gila loh orang lagi di kutub sekarang mau makan siang apa aja kita bisa tahu, right? Gitu. But manusia hidup tuh jadi ada kayak standarismenya gitu loh. Mmm, gue baru mengeluarkan single baru, itu bareng vokalisnya gue, Widi Viera, Sarah Wijayanto, Via Velo, dan Pia Fellini. Gue bikin Cantik Itu Aku. Why? Karena menurut gue perempuan sudah kehilangan standarisme cantiknya. How do I know? Kembali ke kriminal dan tadi itu, gue baru menemukan lagi. Bukan pertama kalinya sih gue nemuin. Ada anak gue bingung sama SMP, SMA atau kelas 6, 9 berapa itu gue nggak tahu Iya ya. iya, kalau Pokoknya zaman let's sekarang say kan dulu kita iya tanya kan gitu. SD kelas 1, 2, Iya, 3, 4, 5, iya. Ini 6, tentunya sampai habis itu 12 gitu, 1, I 2, don't know. 3 lagi kan. Iya iya iya. Pokoknya sekitar akhir SMP masuk awal SMA. Ini baru kok tahun lalu. Dia menjual keperawanannya through Facebook, menawarkan for the latest iPhone. It's common to happen. Why? Karena mungkin hari ini kalau lo nggak punya standarisasi muka kurus putih kayak hantu atau punya certain brand of whatever, lo nggak asik, lo nggak ditemenin, lo nggak apa. Sekarang kriminalitas kita ngomong. Gue percaya, gue tidak koruptor salah, tapi gue percaya di belakang seorang koruptor ada seorang istri yang nagging, seorang anak yang pengen punya brand kayak temennya, seorang bapak pasti ingin memenuhi apa kepengenan anaknya. Kembali ke sekarang orang perkara duit 5.000 kakak ade bisa bunuh-bunuhan. Ya, gue nggak punya ini 5.000 sekarang orang susah dapetin. Rumah harapan gue ngadepin setiap hari. Walaupun pemerintah kita klaim kemiskinan menurun, hari ini gue makin hampir, I can say every day, gue bisa ngeliat anak bayi tumbuh dengan minum susu kental manis diseduh. Sendoknya kadang-kadang dapat dari mulung. Gila. Iya, so is it even milk? Itu gula. Susu kental manis bukan susu. Iya iya iya. Dan orang pada ngomong gitu, ya nggak sehat dong, kasih ASI dong. Tuhan sudah membaik memberikan setiap perempuan di payudara itu ada kelenjar yang bisa mengeluarkan ASI. Tahu nggak orang kalau stres bahkan ASI nggak bisa keluar? Iya. So, kembali ke ranah yang lebih besar lagi. Orang pada stres. Orang stres. Di tengah mall bisa bunuh diri. Orang akhirnya merkosa sana sini. Orang bisa apa? I'm not saying it's right. ODGJ bertambah loh. Kalau lo ngobrol sama ODGJ, banyak loh yang tadinya dulu the haves. Itu orang-orang punya. Iya. Mereka gak siap dengan dunia yang tiba-tiba, kok gak punya apa-apa. Iya sama aja buat gue, when you rape someone, when you hate someone, itu kan udah emosi yang lo gak bisa tahan. Betul. So, come again, yes dunia, menjawab pertanyaan lo, dunia sudah lebih maju, yes. But, economy sucks, humanity fails, orang harus live up to a certain standard. Betapa banyak teman kita yang sekarang bahkan udah gak suka sama mukanya sendiri, they do surgery here and there non-stop. But you're beautiful already sebetulnya. So ya,
That's my life daily. So, menjawab tadi apakah dunia lebih maju? Ya. Apakah dunia mundur? Ya. Gue selalu ngomong, jadi kalau menurut lo Indonesia atau dunia kayak apa ya? Kayak gini, lo mau olahraga pilihan lo adalah treadmill. Lo treadmill yang canggih tuh ada kilometernya apa gitu. Kilometernya tuh udah kayak lo lari sejam, kilometernya tuh udah nyampe kayak berapa, gua nggak ngerti berapa kilo, berapa puluh kilo. Jauh kan? But when you stop, actually masih di situ. Stop nih mesinnya, anjir gue masih di tempat yang sama juga di Iya sini. iya iya iya. So basically that. Jadi sama aja bohong istilah kayak gitu ya. Maybe. Nah, I don't know. mungkin, tadi, apa namanya, ada 2 hal yang agak sedikit terlewati, tapi coba gue bahas di sini. Nah, Mbak Mbak melihat kan ya tadi sempat cerita bahwa lihat manusia saat ini seperti ini dan sebagainya, mungkin humanity seperti ini. Nah, hal apa sih menurut Mbak yang paling menyedihkan di manusia saat ini? Ada satu hal, if I have to choose one thing yang paling bikin gue sedih, lack of empathy. Ingat nggak kerusuhan demo kita yang berapa bulan lalu tuh yang September, Ya August? ya, heeh. Itu disebabkan oleh apa? Gimana rakyat lagi nggak bisa makan? eh Orang yang kita gaji joget-joget di ruang meeting. Kan sama pada saat COVID. Gue juga kadang-kadang ngingetin teman-teman kita, ini kita followernya jutaan. Nah kan kita nggak tahu nih jutaan ini siapa aja isinya kan? Iya dong. Ada yang hantu blau, orang bohongan. Ada orang bener-bener nggak mampu, yang bener-bener look up to us. That's why we're called influencer. Nah, apa rasanya kalau mereka itu tadi tuh suaminya nggak pulang-pulang, dianya asinya nggak keluar, dia nggak punya duit, bayinya lagi nangis terus dia mencoba menghibur diri nih, dia scroll nih dengan sisa-sisa kuota yang dia punya, buka postingan lo tulis harga tas lo 900 juta. Apa nggak bikin orang jadi pengen maling? Right? Remember Aku kembali, naik kaki gini nggak apa-apa ya? nggak apa-apa lah, gue udah kemana-mana kalau nggak ini. Remember kalau dulu kembali ke Booster, Bang Napi ya? Bang Napi tuh Booster apa sih dulu yang selalu kelar acara Dia tuh ada Bang dia Gen Napi. Z, Mbak, dia nggak beritahu Iya, tapi tahu kan otaknya. Abang Napi gitu. Kejahatan terjadi bukan karena Ah, ada iya iya niat, iya iya iya, tapi iya, karena ada gue inget gue kesempatan. inget. Tapi karena kesempatan. Small things. Gue kalau lagi gue punya handphone yang sangat busuk. Kalau gue lagi turun ke nelayan, ke petani, gue nggak akan bawa handphone gue yang ini. I'm not gonna wear glasses, I'm not gonna wear anything. Ada tempat di lampu merah, gue akan tutup dan gue masukin ke bawah. Gue nggak tahu orang di sekitar gue lagi kelaparan berapa hari belum makan. Exactly. Right? So insensitivity, lack of empathy, itu kali yang bikin gue paling nangis dan marah. Bisa nangis sih gue benar gitu. Kayak kayak inget nggak setengah negara pernah marah, I think with one of the wapres apa siapa gitu deh gue lupa. Itu lagi rakyat lagi susah dan dia posting makan roti di Paris harganya per roti 900.000. I don't care kalau lo makan piring sekalipun gitu. Lo makan meja, I don't care. Perlu nggak lo nyebut posting harganya? So, kejahatan muncul dari mana? Dari orang-orang yang mungkin juga nggak niat jahat kali awalnya. Iya. Sekarang kita hidup di negara yang korupsi berapa triliun, lo dapet 3 tahun, 5 tahun misalnya. Ibu-ibu yang nyolong kentang atau ubi 2 biji dari kebun tetangga karena dia lapar, kena 3 tahun. Dari mana adilnya? Iya kan? Ya mendingan aja gue jadi maling. Banyak orang susah, mereka pengen masuk penjara. Di sana dia makan 3 kali sehari. Mau nggak enak sekalipun, gue makan. Gue tidur nggak kehujanan, mau makanan tuh basi kek, makan dia. Makanya banyak Terlepas orang dari udah resikonya yang di dalam seperti apa ya. whatever, tapi lu makan.
Gue nggak nyusahin keluarga gue makan. Makanya banyak sekali orang keluar dari penjara dia masuk lagi. Gue makan di sono, paling nggak gue tidur kagak kena hujan. Makan kejamin 3 kali sehari. Gila ya, sekarang That's gue reality. baru tahu motivasinya orang, sorry, walaupun nggak semua orang ya, walaupun Iya 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 iya. walaupun nggak bilang semua orang, tapi ada beberapa orang pun ada pun yang banyak orang yang akhirnya memilih masuk penjara juga karena mereka ngerasa privilege dalam tanda petik, makan gratis, tempat tidur gratis, sedangkan kalau di luar sana mereka nggak dapet itu semua Iya gitu, betul, tidak mendapatkan betul. kejaminan untuk hidup Iya. dan sebagainya. Nah, oh wow, justru pengen tarik ke belakang lagi, Mbak. Apa, gini, gimana perjalanan Mbak atau bagaimana cara proses untuk Mbak membuat rumah apa tadi, sorry? Rumah Harapan Melani. Rumah Harapan tadi? I don't know, gue tuh Dory ya, short memory loss kadang. Gue kalau ditarik kejauhan ke belakang, Sama lagi, gue iya juga kan gitu, gitu Mbak. yang kayak, apa ya, karena gue tidak pernah meniatkan untuk ini gitu. Jadi whatever I do ya gue lupain besoknya gitu. Mmm, first Seakan kita kayak orang yang gampang move on ya, padahal iya enggak iya, juga. Bukan gampang move enggak on juga, kan, tapi kita emang kayak lupaan itu aja gue. penting sih. Makanya orang doyan banget temen-temen gue tuh curhat sama gue. Karena, "Mel besok jangan cerita sama siapa-siapa," demi Allah emang lupa gue besok. Gue inget, si ini cerita nggak? Cerita, gue inget dia cerita sesuatu, but what-nya itu gue lupa gitu. Gue gitu orangnya. Asli, Oke, baik. jangan terbeli sama image gue yang seolah-olah cerdas. Tolol gue dalam berapa hal. Oke, gue all I know, gue hidup di keluarga, dibesarkan dari keluarga yang memang tidak lahir in a silver spoon, baik dari bapak gue maupun bapaknya maupun Eyang Habibie maupun itu benar-benar dari nol yang nggak langsung silver spoon. So whatever they have, they earn, bukan cuman inherit gitu. They earn. Jadi kita paham bekerja. Pakem kedua yang dipercaya adalah dalam setiap rezeki yang kita punya ada jatah orang lain. Dan ngasih ke orang tuh nggak bikin miskin. Setuju. Miskin itu kan gini, cukup itu kan beda definisi di setiap orang ya. Ada kan yang kayak buat gue ya gue emang nggak branded ya cukup. Yang penting gue bisa bayar listrik cukup. Ada lagi kan yang at least gue beli 2 baju ya everybody is Iya different iya right iya iya. gitu kan. Nah di kita ya cukup is cukup. Lalu memang kita dari kecil sudah diajarkan, dulu kan belum paham ya, jadi nurut doang, Iya dilakukan karena nurut bukan paham, iya, dan untuk karena berbagi. ketakutan juga kan, Karena ketakutan sampai bener gue sih. dimarahin kata gitu Iya, kan, berbagi. Itu masih dilakukan adik gue dengan anaknya misalnya sekarang anaknya mau mau beli mainan atau dapat mainan, iya. boleh, mainan mana yang kamu donasiin? Wow, Jadi oke. jadi, those small daily habits yang memang dibiasakan. Wow, so good. Jadi dari kecil gue tuh kebagian atau, giliran ganti-gantian sama adik-adik gue, siapa yang bulan ini nganter bulanannya panti atau apalah bokap lagi ngasih siapa, jadi memang kita kebiasa untuk nganter kayak gitu. There, kita mulai paham yang, gila ya ternyata ada orang nggak punya di luar sana, Iya. first. Dan melihat mereka seneng dengan hal yang buat kita kecil, itu tuh kayak, ih gila ya, segini doang yang mungkin nggak kepake di rumah gue, ternyata buat orang seneng banget. Nah, dengan ide-ide gue itu, gue sebenarnya Rumah Harapan Melani itu nyontek. Dulu Ellen DeGeneres Iya dan Oprah Winfrey iya, tahu. pernah punya joint movement namanya Make-A-Wish Movement. Ah, iya iya, ingat. Wish lo apa? Selama itu terafirmasi, di-validate dan ini kita kasih. Dari situ gue nyontek. Oh, Wah iya ya, nggak harus kita bikin yang, wah lo bikin panti asuhan, bikin ini tuh. Wish orang aja apa gitu. Dari situ dah. Aduh, ada anak yang udah mau, speaking of sulap, ada satu anak di rumah sakit, I forgot, it's like 19 years ago, 18. Dia cuma pengen ngelihat sulap. Terus gue sebar aja di Twitter dulu. Siapa yang bisa sulap, rumah dekat Jakarta, gini gini gini. Ada datengin.
Udah, aduh sulap-sulap ecek-ecek banget tau gak yang cuman, Iya ya iya iya sapu iya. tangan bukan not like Tapi the justru itu fancy akan one. menghibur buat Iya mereka sih yang iya, lagi sakit. kita balik, besoknya aku cek anaknya udah gak ada, udah meninggal. And dari situlah, tapi ya last wishes, itu kan yang gue kejar. Apa your last wish? Gitu. Tapi lo juga jangan anak orang kaya ya, lo minta aja sama papa lo, bukan urusan gue gitu. Ya dan disitulah gue have this adrenaline rush. Kayak orang sakau tau gak to do that. Animals, humans, babies, lands, whatever. Gitu. Dari situ aja awalnya. No, ini bukan ide murni, nyontek gue. Dari luar negeri, nyontek. Tapi gue tidak pernah memplan sampai menjadi yayasan resmi yang besar dan segala macam. Here I am. Kalau kata anak-anak sekarang, 19 years later. Iya 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 Sampai iya di iya. sini sekarang. Iya iya iya. And it's huge now. And am I overwhelmed? Yes. Gue capek, yes. Gue kena mental. Pasti. Morning, I don't know why, gue pengen nangis gitu, like kayak ngelihat dunia tuh, aduh apa sih dunia ini? Gue pernah diwawancara sama, I forgot Tempo apa-apa gitu. Dia nanya, Mbak Mel, kalau lo pasti akan jawab enggak, tapi nih let's just play berandai-andai. Kalau Mbak Mel jadi presiden, aduh gue bilang gitu. What would you do to Indonesia? Bang gini deh, kan kita negara kepulauan nih. Pulau kita banyak kan. Ya. Ini kayak zamannya Nuh. Kita pilihin yang baik, semua sampel tanaman, hewan, Ah, iya iya iya. taruh di satu pulau. Plus orang-orang yang ada gunanya nih, dikit kan, gitu. Udah taruh di satu pulau. Terus sisa orang lainnya taruh di pulau lain, gue bilang gitu. Yang ini nih kita pupuk nih bikin yang baru. Oh gitu. Terus yang di pulau lain itu ngapain? Bunuh kata gue. Nuklir udah kita riset aja dari awal deh gitu. Karena udah gak segitu muaknya gue kadang. Dia udah gak tahu mau diapain loh. Udah nuklir. Kalaupun gue gak berguna, gue gak apa-apa masuk pulau yang itu, udah biarin ini. Dimulai dengan, karena udah sedemikian kusut. Ekonomi diputar ke sini, ini ke sini. Bahkan sosial dijadikan mainan. Ya kan mensos menjadi, ya kan. Gila ya. Sekarang korupsi terbesar di era COVID apa? Sosial kan. Right. Ceban pertama itu. Gue udah gak tahu deh. Makanya di Indonesia itu negara yang paling sedikit setan, iblis, apapun itu bahasa kita. Minder mereka masuk sini. Udah minder sama orang-orangnya. Lebih setan daripada yang ada. Lucifer suruh sini juga malu kali. Enggak, gue pernah sering ngomongin setan ini, gue sering bercanda sama supir gue suka bercanda sama gue. Mas, tahu nggak kenapa setan itu udah nggak ada lagi di dunia ini? Kenapa? Karena Minder. manusia lebih kayak setan. Iya. Kalau setan bilang buat apa gue godain? Iya. Lu juga udah lebih dari gue Iya. gitu kan. Iya. Setan lihat kita pengen insaf rasanya. Iya 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 iya. How could you? Kemarin yang kemarin sore diangkut KPK Menteri Agama. Kemarin sore kan? Was it? Kemarin sore ya? Gue baru tahu. Oke, fine. Lah gila kata gue. Sakit ya orang-orang ya. Gue yang gak tahu mau ngomong apa, gue udah cuman ya kalau lo apa deh gitu ya ditambang ini itu still tetap salah, cuma kayak oh iya deh lahan hijau gitu. Cuma kalau udah sosial agama tuh kan kayak lo pindah ke bagian lain gitu, tupoksi lain boleh nggak, nah korupnya di situ deh, jangan di yang ini gitu loh. Aduh, kemarin sore tuh Menteri Agama kata gue. Sempat sekilas kita ngomong sebelum syuting, ngomongin ada yang namanya di negara kita ini, apa namanya, pabrik bayi. Ya. Apa itu pabrik bayi? Pabrik bayi itu adalah let's say a house atau tempat atau apapun itu yang memang disewa, di mana perempuan-perempuan situ memang hanya dibuat hamil, habis itu dia ngelahirin bayinya dijual. It's very common though, Very crazy. and common. Do you know how much now? Do you know barang gini, di Rumah Harapan deh, barang yang menurut lo selain nasi atau whatever dalam konteks sembako,
barang paling mahal, paling dibutuhkan, paling banyak diminta oleh orang. Mhm. Apa? Apa coba? Tahu nggak apa? Popok dan susu. Iya. Having a baby is Iya iya. expensive di Indonesia. Sekolah gratis emang ada? Mhm. Kagak ada kata gue. Teorinya gratis, tapi kan terus Mhm. menjadi ada ini, ada itu segala Right. macam gitu. So ya, maybe itu bagian dari kreativitas orang nyari duit. Lahan pekerjaan hancur. Right. Setengah Indonesia nggak lagi punya BPJS. Karena apa? Karena PHK tinggi. Mhm. Mereka nyangkut. Yang sebelumnya mungkin BPJS-nya kebutuhan di rumah harus makan. Nggak ada yang namanya gratis. Pipis aja bayar nggak lo sekarang? Mhm. 3.000, 5.000 kalau Iya penting iya kan? iya iya. Ya maybe they're being creative. Nyari Wow. duit dengan cara seperti itu, I don't know. Bayi lo pas putih bagus lumayan lah jualnya mahal. Right. Bener. Gue itu pada dasarnya ngelihat berbagai bentuk kriminalitas. Gue tuh nggak pengen orang salah nangkep gue gitu ya. Gue tidak pernah membenarkan any crime. Karena gue pernah di-twist di satu media, dipotong kalimat gue yang ini. Which please don't bagian ini. Gue tidak pernah membenarkan tindakan kejahatan atau kriminalitas apapun. Iya. But kadang ngeliat kondisi. Ada sisi gue yang ya gimana gitu. Tapi ada orang gitu, oh berarti lo membolehkan tindak kejahatan ngerampok. Kagak, denger kalimat gue lengkap Iya gitu. iya. Enggak. Tapi terus gimana? Kondisi ekonomi pada kayak begini, kondisi begitu, kondisi begitu. Iya kan gitu. Jadi lo membenarkan? Kagak. Enggak deh. Ada orang kalau denger setengah-setengah gitu. Enggak. Terus ya mungkin lo mau bantu, lo kasih dia duit gitu. Ya kita aja udah putar otak segala ide udah. Lu tahu nggak salah satu orang termiskin di Indonesia yang nggak bisa beli nasi atau beli beras siapa? Petani. Aduh. Oh iya iya. How ironic that is. Padahal dia yang Ya istilahnya dia dia nyangin, dia nanem, nyiramin, dia dia yang panen, usaha, dia yang segala ya macam. heeh, tapi justru dia sendiri tidak bisa menerima ataupun makan dari panennya itu Iya, tersebut. beli beras, beli nasi mahal. Wow. Dia mungkin udah gimana caranya, jadi dia bekerja gimana ya, lahan dia tapi punya orang. Iya, heeh. Kayak, aduh, there's so many irony di negara ini gitu loh. Jadi ya, mereka salah, salah. Terus gue bisa solve the problem? Enggak juga. Mungkin kalau gue ada di posisi mereka mungkin gue lebih gila kali. Iya iya, pasti. So ya, gue nggak tahu kriminal apa yang akan gue lakukan atau kegilaan apa yang akan gue lakukan pada saat in their shoes gitu. Right, exactly. Jadi gue, they're wrong, tapi gue nggak, I don't wanna judge. That's the least thing yang Melanie Subono pernah lakukan ke orang. I don't judge people. Karena gue nggak pernah tahu cerita orang apa. Dan makin orang tuh berusaha terlihat baik-baik tuh gue makin curiga lu sebenarnya ada apa di belakang lu gitu. So I don't judge. I don't judge people at all. Ya, sayangnya di negara kita kan judge. Ya lihat aja kan syarat cari pekerjaan harus tampil menarik. Hey, Cir, gue kan gak ngatur gue lahirnya kayak apa kata gue harus tampil menarik. Iya dong gitu harus punya 4 tahun pengalaman. Gimana gue bisa dapat pengalaman kalau setiap lahan pekerjaan ini orang tuh bukan kagak ada yang mau ngerampok loh, mereka juga nggak malas, mereka usaha nyari kerjaan. Harus punya motor. Kalau gue punya kerjaan, gue bisa beli motor. Jangan kebalik gila katanya. So kita dinilai memang akhirnya terbentuk dinilai dari penampilan. That's how banyak orang yang sebenarnya berkasus atau artis atau apapun yang nggak tahu apa-apa bisa terpilih menjadi wakil rakyat. Iya iya. Karena orang kita, wah ini kayak gue tahu nih ini artis yang gue suka kemarin di sinetronnya. Ih beda jir, ini mau ngomongin negara. Iya. Gitu. Jadi we are being judged di negara di dunia ini tuh kita we're judged by how many followers we have, by how many subscribers we do. Gue selalu bilang, kita mati, besok malaikat kagak nanya subscriber lo berapa. Iya iya. Bener bener banget. Ya kita we're being judged by that. Iya bener banget.
Iya, memang kayak dunia ini dihitung dengan angka, everything dengan number Iya kita number tuh kayak number number. numbers gitu Iya jadinya. iya 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 iya, dan, mmm, sedikit lanjut dikit dong, Mbak, maksudnya akhirnya, negara ini atau ada nggak, dari pihak kepolisian, negara atau pemerintah dan sebagainya pun, ngurusin masalah yang tadi pabrik bayi ini sendiri atau Mbak Ya ada of sempet course ngurusin ya. sesuatu nggak Gue dengan ini? terakhir tuh berurusan pabrik bayi itu udah beberapa tahun yang lalu. But I believe negara ini tahu tentang trafficking kok. Tentang slavery. Itu kan masuk trafficking, masuk slavery. Do you know by 2 tahun yang lalu kita ngomong slavery aja di tahun 2026 tuh udah kayak kata yang nggak pantas ya. Kita ngomong slavery itu kan kebayang Afrika zaman dulu Iya budak iya, gitu kan. mhm, Kita masih menempati, gua nggak tahu kalau tahun ini ya, negara di urutan keberapa dengan orang diperbudak banyak, terbanyak kok. So, masa mereka nggak tahu? Pasti tahu. So, apakah ya gua kalau udah ngomong pemerintah susah ya. Eee, I believe they know, I believe they know. Tapi kan kita juga nggak jarang menemukan dalam setiap kasus ada orang-orang sana yang bermain di belakangnya juga. right, bener. So ya, I don't believe in the government. Tapi agama dan orang tua gue mengajarkan kita harus menjadi orang yang patuh, gitu. Makin gue menjadi aktivis, makin gue harus patuh. Aman, aman. Gue tuh seorang peraturan freak loh. Gue bisa marah sama orang kalau lo nggak pakai seat belt. Mmm, Kalau gue nggak pakai helm, biar kata cuma ke warung depan naik motor. Karena dengan gue kalau gue nggak nurut sama peraturan, gue apa bedanya sama mereka juga yang nggak jalanin peraturan kan. right, setuju, bener. So I becoming that gitu. I don't know, tapi gue believe they know semuanya ada. Tapi mereka juga the biggest rule breaker kan. Di belakang yang namanya undang-undang. Di bersembunyi di belakang tameng yang namanya undang-undang, pangkat, jabatan. So yeah, I don't know. I believe they know? No. Gue yakin mereka tahu soal trafficking, gue yakin mereka tahu soal perbudakan, penjualan orang, segala itu mereka tahu. Oh, Tahu pasti tahu. well, sebelum I want to get to know you better, tadi ngomong angka itu jadi kepikiran bahwa gini loh, di Indonesia ini negara yang berusaha untuk kayak maju kayak yang luar, tapi menurut gua fokusnya agak kebalik. Dalam arti gini, gua pernah ngobrol sama, seseorang yang pernah gua undang tentang namanya pendidikan dan sebagainya, eee, gua nanya, "Kenapa di Indonesia ini orang terlalu fokus dengan IQ?" Sedangkan kan masih ada 2 lagi, EQ sama SQ, right? Nah, sedangkan kalau kita ngomong di luar negeri, IQ itu bukan nggak penting, cuman udah nomor yang sekian-sekian dibandingkan EQ dan SQ itu sendiri. Nah, well, gue melihat karena dan dia juga ngomong kayak gini juga, karena IQ itu bisa dijual, dijual lebih mudah, angka dan sebagainya kan kepintaran itu lebih mudah ya, makanya kadang-kadang kayak, Remember eee this is a judgmental country. iya iya iya, lebih lebih seperti itu dan yang jadinya gue ngelihat bahwa anak-anak di generasi sekarang gitu ya, kasihannya buat gue adalah mereka terlalu dijor untuk bagaimana dapat nilai bagus. Contoh, kalau dulu kita mungkin zaman kita itu dapat nilai 6 itu udah aman lah hidupnya, right? Agak hidup di keluarga Habibie Subono tuh agak susah sih. Iya 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 Kalau iya kayak iya gitu gue iya yang iya, tapi iya iya iya, iya, betul betul agak betul, iya iya. tolol I know gitu. I know I know, iya 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 Iya, iya iya iya, tapi maksudnya they're like so maksudnya freaking tapi ngerti smart. maksudnya iya iya iya, I know, tapi maksudnya untuk umumnya di zaman itu, Iya, 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 nilai 6 aman. itu adalah nilai yang Iya. aman. Di zaman itu ya, di zaman gue juga gitu juga bahwa nilai 6 itu aman. Nah, tapi sekarang orang lu musti aman, nilai lu, itu sekitar nilai lu musti 8 atau 9 dan seterusnya. Nah, sedangkan nilai 7 aja, gue kaget banget nih nilai 7 aja, lu mesti remedial sekarang. Iya, iya, Itu iya. very crazy dan di situlah akhirnya gue ngerasa kayak di masyarakat zaman sekarang, IQ-nya digede-gedein, harus pintar, harus gimana, oke dia mereka pintar, tapi sorry to say, secara empati, secara, eee, EQ-nya dia, itu anjlok banget, itu Ya yang gue itu lihat bukan sih. yang ya that's you just pretty much mendeskripsikan keseluruhan pemerintahan kita. Mhm, IQ gue yakin mereka orang pintar semua. mhm.
empathy. Terbukti dari betapa banyak proyek. Gue tidak pernah bilang ada program yang jelek. No. As much as gue paling sering berteriak MBG misalnya, atau IKN atau apapun. Gue nggak bilang, tapi ada kayak lo bilang tadi nyari bintang tamu, ada waktunya. Bener, Kak. Sekarang lagi banyak kebutuhan lain nih gitu loh. Iya iya iya. Jadi kalau gue tuh menurut gue proyek-proyek mercusuar yang ada itu tuh skala prioritasnya tuh kayak bukan yang ini tuh harusnya di atas dulu, ini tuh harusnya begini kayak kebalik-balik gitu. Ya tapi mungkin karena IQ mereka tinggi sekali dan IQ gue nggak nyampe ke pemikiran mereka gitu ya. Anggap aja demikian, lebih enak, it's more fun to think that way. Iya iya. Anggaplah lo pinter gue enggak, jadi gue nggak nangkep nih apa yang lo coba dapetin. Ya udah karena lo nggak nangkep, biarlah gue ngurus aja deh si rumah harapan ya, gue ngasih makanan di bawah, gue ngasih pendidikan, gue ngasih sekolah, gue bayarin listrik, gue gitu aja udah. Emang tapi itu bener gitu, kayak sorry rakyat kayak dijadiin proyek. I feel rakyat dijadikan proyek yang dibut per jahatnya gue bilang kalau kita baca di kamus, syarat membangun sebuah negara itu ada undang-undang, ada wakil, ada rakyat, kayak syarat doang. Karena kalau rakyatnya nggak ada, kan not qualified as a country gitu. Right, bener. Kayak syarat doang, atau kita dibutuhkan 5 tahun sekali. Yes, there are a lot of good things kayak BPJS dibenerin. Apa deh? Iya, gue bilang. Gue cuma menyayangkan kayak oke, tapi bilang ada 10 nih, boleh nggak prioritasnya lo susun ulang nih gitu loh. Kayak Right, gitu bener. gitu. Lihat betapa ngototnya kita sama IKN kan. Segala budget kita dikeluarin. Aman nih sekarang. Iya kan? Lo kebayang nggak sebanyak itu bisa menghidupi berapa? Iya kan gitu. Jadi yang gue teriakan adalah kayak yang lo bilang ke gue di awal tadi, ada waktunya untuk beberapa hal. Biar waktu yang menunjukkan itu. Kan gue Iya. nggak bilang jangan. Nanti. Sekarang ini dulu. Gitu. Iya. Wow. Mungkin sekarang partnya gue ingin tahu, lu Mbak terlahir di keluarga yang seperti apa ya? That comes to my Dory part. Gue tuh keras, bokap keras. Take your time. Iya, gue bukan take kayak gosip tadi itu gimana ya gue suruh nginget-nginget ya. Eh keras tapi make sense. How is that? Keras tapi make sense. I hate my parents pada saat gue bertumbuh, but hari ini gue adalah hasil hal yang gue gak ngerti dulu. Wow. Get it? Apa yang dulu lu nggak ngerti, sekarang akhirnya lu, hasil dari yang lu bilang tadi kan hasil dari hal-hal yang nggak ngerti gue dulu, sekarang hasilnya kan. Apa yang lu dulu Again nggak dengan memory loss gue yang pendek, heeh maksudnya heeh gue heeh. coba inget ya, gini deh, di tahun, ada 1 tahun, everything is on top. Mhm, Habibie presiden, ya bapak gue the biggest promotor, ya, gue model, gue juara Elite Model Look, mhm, gue anak Jaksel, mhm, bapak gue, he tahun berapa sih, pokoknya rumah di Pondok Indah, dan gue disuruh naik mobil trooper diesel busuk, heeh. kan gedek banget gue ya. Bapak gue cuma ngomong gini, "Beli, gue bisa beliin. Pantes Sorry nggak? apa? Beli mah beli apa aja papa Oh, bisa. oke, Pantes nggak lo pakai? Terus lo akan ngerong-ngerong gue lo nggak punya penghasilan, kan bisa jalan tuh mobil. Ntar bensin lo minta sama gue, kerja. Oke tuh mobil udah gede-gede, gue gede banget tuh. Now, kan gue pernah melewati Krismon, gue pernah melewati 98, right, gue pernah melewati COVID. ya, Alhamdulillah gue, Kristi dan Adrian which is adik-adik gue, aman. Dari kita bisa menabung, kita nggak beli barang yang kita nggak perlu. We live as we secukupnya versi kita. Banyak ajaran-ajaran yang, mmm,
Bapak gue itu bisa, let's say on a Sunday gitu ya, kita mau makan nih sekeluarga. Makan loh, bukan ke mall deh, ke mall. Bukan urusan kerja ya. Like jalan-jalan ke mall, PI Mall yang kasarnya lu seselepetan jepretan karet nyampe gitu. Oke, jam berapa? Oke, kita makan, kita kumpul. Bilanglah kita mau makan jam yang satu selesai sholat, yang satu kelar gereja, yang satu mau ini dulu. Pokoknya oke, kita sepakat ya jam 11 di rumah. Kita mau makan jam 11. Oke. Kalian kesini jam berapa? Gue ngomong, ya aku jam 10-an deh. Annya tuh berapa, Mel? 10-an tuh annya Ya, berapa? kalau zaman itu kan mesti detail. Iya. Ya. 10.59 juga itu 10-an. Gak bisa. Annya tuh berapa? Lu gila, lu mau makan doang, mau jalan-jalan ke mall. Iya kata gue, anjir nih orang. Now, gue dikenal sebagai salah satu orang yang paling on time. If I'm late for 3 minutes, gue akan WhatsApp. Gue nelfon kan tadi, saya udah on the way. 2 jam sebelumnya gue akan WhatsApp. Gue kayaknya. And that become one of my quality di industri. Ya. Nah itu tuh hal-hal seperti itu yang dulu gue, lu ribet banget sih gitu. Tapi malah di zaman sekarang hal-hal itu yang hilang banget ya. Dan On hal-hal itu yang time, gue yakin jalan-jalan. menjadikan gue, Christy dan Adrian the way we are today. Ya. Hal-hal itu gue dulu yang, wah benci banget gue. Now, terima kasih for doing all those things to me gitu. Karena jadi gue mempunyai, gue selalu bilang gini, ya kita tahulah bentuk-bentukan kalau hari ini lo menjadi artis. I'm ini kasarnya ya, you can cut it if you want. I don't mind sih. I may not have boobs, but I have quality. Oh. Yeah. That's it. I may not have one of those new nose, but I have my brain. Gue dulu ya, dipaksa emak gue, ini gue juga lupa. Gue lupa kalau nggak emak gue baru ngomong 3-4 hari yang lalu kita bukber gitu ya. Jadi gue itu jam 8 udah mesti selesai beberes whatever I do. Dulu kan like every 9, Right. semua malam TV jam 9 tuh ada entah dunia dalam berita, breaking news, apa segala macam. Gue harus duduk nontonin tuh berita. Harus. Teman-teman gue mah pada nonton apaan gitu kan. Gue harus nonton berita. Ditungguin nonton berita. Nowadays ternyata itu salah satu kekuatan gue. Gue bisa ngomong apa aja kemanapun. Lo tiba-tiba mau ngomongin soal hantu, lo mau ngomongin soal apa, I can connect. Paham banget mungkin enggak. Ya, tapi at least bisa nyambung lah. I can, gue bisa nimpalin, gue bisa tahu bisa apa segala macam. Ya. Itu juga banyak kalau hal-hal yang gue bisa bilang, gue mah benci banget dulu digituin. Now, thank you so much. Nah, ya kita tahu lah Mbak ya, keluarga Mbak terlahir di keluarga yang sangat keras. Ya. Dan sangat keras, terlebih juga bukan gue ngomong apa adanya. Di keluarga yang bukan keluarga sembarangan, right? Nah, tapi apakah dari keluarga yang tidak sembarangan itu Mbak ngerasa itu menjadi privilege atau sebenarnya di balik itu semua Mbak ngerasa bahwa ini tekanan yang paling besar? Oh itu tekanan. Jadi gini, gue udah pernah punya piala-piala nyanyi, gue pernah bicara di PBB, gue pernah apa segala macam. Hari ini kalau Melanie Subono mau jadi florist, ya, terus berhasil nih, gue ngurus tanaman, tetep aja, iyalah dia berhasil orang dia anaknya ini. Whatever I do, orang tidak akan melihat bahwa itu adalah hasil gue sendiri. And that hurts. Oh that Itu paling hurts. menyakitkan sih. Sangat. That hurts so much. Dan privilege pasti ada. Lo pakailah, orang bego yang nggak pakai privilege. Tapi itu dalam English ya. Dalam bahasa Indonesia kemudian gue paham ada dua kata, dua frasa yang berbeda dari si privilege itu. Apa itu? Kesempatan dan menggunakan. Gue punya kesempatan, gue pakai, tapi gue nggak salah gunain. Orang bodoh yang punya kesempatan tidak dipakai. Orang jahat punya kesempatan dia salah gunain. Right.
Contoh, gue mau rekaman, zaman dulu lo ngasih demo ke label, right? Gue karena bapak gue di industri musik, mungkin dia langsung kenal bosnya. Kalau bosnya bilang, "Ke gue aja." Oh gue tetap ke dia. Oh iyalah gue punya kesempatan langsung ke dia, gue pakai. Tapi gue bawa demo. Oh, Tetap gue kasih demo. Jadi bukan yang potong jalur langsung lo kasih gue kontrak, ya enggak. ya. Kan syaratnya ngasih demo. Tetap gue kasih demo. Tapi mungkin nggak ninggal di satpam. Bisa langsung ke itu, gue memanfaatkan privilege gue, tapi gue tidak menyalahgunakan gitu. Wow, wow, wow. It's heavy, pakai nama itu it's heavy. Ya, I know, iya, bisa ngerti. Nah, eee, Mbak mau tahu deh, dalam perjalanan hidup Mbak gitu ya, dari awal sampai sekarang, luka apa atau trauma apa yang diem-diem masih Mbak bawa sampai detik Oh ini? no, Yang I mungkin made peace sedang with lagi myself. I made mem peace with myself 7-8 years ago. mmm, Again, my Dory, 7 or 8 years gue nggak tahu. But pada satu makanya gue sekarang tuh cerita apapun bisa enteng. mhm, Jadi pada satu titik, what was it? I think divorce apalah gitu gue lupa. Mmm, gue termasuk orang yang cukup rajin check in ke psikolog. oke, I need it. Karena gue banyak ngelihat, first gue harus bisa elaborate with people. Karena ya kerja sosial, gue bermusik, apalagi tulisan gue cukup jujur setiap kali lirik gue dan segala macam. Nah, gue ternyata memendam kemarahan yang ya tapi yang kecil-kecil tapi gue compile semua ya kayak tadi lah, gue direndahin orang lah, gue inilah, gue itu. iya, iya, Gue berpikir I always have to look good. Nah gue nyampe ke titik waktu itu yang gue merasa semua orang berpikir Melanie itu kebal santet, anti peluru, gak bisa kena penyakit, pokoknya segalanya kebal. I look good, I look happy. Terus Robin Williams died, remember? iya, Then he's the funniest, the most happy guy on earth. Kill himself, right? Terus gue mulai tuh cari-cari. Jir, di Indonesia hampir semua tuh yang drugs, yang ini segala macam pelawak, happy people. Jadi ternyata we cannot hide whatever we have inside. Dari situ gue makin rajin tuh check in with psikolog. So ada 1 tahun di mana gue akhirnya make peace with everything. I come to people who hurt me wah, and say I forgive you. ya, Peduli setan lo paham apa enggak? Lo gak perlu jelasin dosa lo apa karena that's on you. mmm, I don't do that for them. Banyak bilang thank you udah ngelakuin. Oh no. I do it for me. Even gue spend beberapa bulan waktu itu to go to talk to myself what I hate about me, di mana yang gue merasa goblok banget sih lo Mel gini-gini. Dan I forgive me. So happy being me. ya, Udah bener-bener ngelewatin masa itu gue. Nah sekarang kalau lagi ada small things yang mulai menumpuk, I check in with my psychologist. ya, I do grounding, I talk to trees, ya, I hug my animals, I put my feet on the grass, I scream, I cry. Gue udah gak peduli tuh, mau nangis gue akan nangis saat itu. Karena that's healthy for me. Jadi tuh kayak udah lewat banget. Gue sekarang bukannya nutupin tapi emang kayak udah gak ada yang tandanya tuh gue nandain adalah dengan kalau kita diajak ngomong masih emosi berarti kan masih ada sisa emosi. Ini gak ada. right, bener, Udah yang bener-bener semuanya udah. Oh it's gone, I'm happy with me. oh, Who's the person I love the most? Me. I love wow, me. so good, very good. Yeah. Titik terendahnya seorang Mbak Melanie Subono itu apa ya? Dalam hidup? I think it was I never have my really lowest points ya. Satu healthy habit yang gue punya tuh gak apa? Gue Apa? bisa ngetawain diri sendiri. Ya si blow on. Jadi gue tuh gak pernah punya titik yang bener-bener ngerti gak sih? Gue bisa nangis sendiri abis nangis gue keluar. Abis itu gue ngaca, ih jelek banget ya gue ya. Gitu. Gue tuh bisa kayak gitu. That's why gue tuh kayak apa ya? I have my low point tapi gak sampai yang my lowest point gitu enggak. Terus kalau udah mulai gila gue check in with my psikologis. Atau gue nulis. Gue penulis. Kan gue nulis lirik gue itu really a good therapy sih. Berarti banyakan nge-journal?
sendiri. Jurnal atau my lyric. Nah, Kalau lo baca semua Instagram gue atau postingan gue juga kayak bercerita kan gitu. iya, So bener. that's right. Tapi mungkin the selain gue dianggap tidak mampu sama orang ya karena memang apparently terima kasih alhamdulillah puji Tuhan orang-orang yang ada di atas gue memang lebih pintar. Bapak gue prestasi di sini, Habibie gue sampai sekarang nggak paham Eyang gimana cara itu pesawat bisa terbang. Jadi Mhm. memang mungkin gue secara skill paling kecil ya. But ada satu titik di mana gue punya satu penyakit dari gue I think the first time gue nggak tahu kelas berapa SD SMP kali ya. Dan itu happens. Dan gue itu udah kayak 11 or berapa belas kali operasi. Huge, CA marker aktif, tumor, everything happened to me. And it's okay. Gue bahkan udah histerektomi, udah segala macem tuh yang wah gue mah ini udah dibuka berkali-kali with everything gue bisa punya sort of tumor segede timun suri dibelah dua. Wow, Everything gede is banget. yeah, I'm okay with that. I'm totally okay with that. What hurts me adalah orang yang bahkan kenal gue sangat dekat atau keluarga kadang-kadang di saat kumpul keluarga masih bilang, aduh mudah-mudahan kamu bisa punya anak ya. Amin. It's not even how rahim bahkan udah nggak di sana. Mau lahir di mana balon gue bikin. I'm sterile udah dengan segala dan nih. Lalu kan gue udah tahu nih sepanjang perjalanan gue gak akan bisa punya anak, gak bisa apa gitu ya. Tapi gue tiba-tiba nyampe ke umur yang teman-teman mulai punya anak nih, mulai hamil. Gue mulai yang ada gitu. Oh, it was okay. Terus karena gue berpikir, oh dunia tuh maju ya, waktu berjalan. Kalau teman-teman gue udah bisa begini, bentar lagi adik gue nih pasti nih. Jadi kalau adik waktu itu ya, akan lebih memukul gue dong. Bentar gue gak bisa punya anak, gak bisa apa gitu kan. Jadi ada waktunya, ini gue tulis kok di buku gue. Gue ada waktunya gue belajar depan cermin. Pura-puranya gue nerima kabar adik gue hamil. Supaya pada saat itu kejadian bener, gue tuh Nggak syok, nggak sakit nggak hati, syok, nggak nggak sedih. nangis, nggak apa gitu kan. Udah nih latihan kata gue mah kayaknya gue udah oke nih gitu kan. One day gue lagi nyetir gue inget banget di perempatan Fatmawati itu hujan, gue nggak bisa ngerokok, gue nggak bisa ngapain gitu ya. Adik gue telepon, Kak, adik gue apa suaminya gitu gue lupa. You're kalimat dia lo mau jadi tante atau apa gitu. Pokoknya that was the news. Gue bener-bener blank tuh langsung. Dari semua yang gue latih depan cermin. Lu tau gak jawaban gue apa? Apa? Cici sorry banget nih kakak lowbat. Shut it off. What? All the practice in the world Hilang semuanya. hilang. Gone. Gue coba nanya sama dia, kamu kira-kira lahiran kapan? Gitu-gitu kan gue tanyakan. Dia nentuin bulan. Sejak itu setiap kali adik gue melahirkan atau adik gue satunya pun punya anak, gue akan nanya lahirannya kapan dan gue make sure gue on tour, taruh apapun during that time. I don't wanna be there. Pertama kali gue punya ponakan gue baru bisa megang tuh kayak 6 bulan kali baru mau gue. Now she's my twin. She speaks like me, hobby the same like me. Tapi ternyata dia punya anak kedua. Hits me. Dan sebelnya setiap kali adik gue punya anak, itu manajer gue tuh hamilnya sama. So like two people the closest to me. Iya kan gitu. Wow. Terus begitu adik gue hamil lagi, manajer gue pun beda berapa bulan hamil. Nah sekarang adik gue yang cowok punya anak cewek baru 2 tahun. Sekarang istrinya lagi hamil. They really took their apa ya? I feel bad sebenarnya sih. Kalau menyampaikan kabar bahagia ke gue tuh kayak harus nyusun kata banget ya. Tapi then I learn, jangan-jangan dulu pas lo ngabarin yang pertama reaksi gue jelek. Ya dong, sampai orang takut kan pasti ada alasannya kan gitu. So now gue lagi coba coping dengan gue like in I don't know 6-7 months akan punya ponakan lagi. Gue lagi embrace myself to be ready for that. Oh. Justru That's my lowest moment sih when they have kids. ya, I know. Tapi justru yang gue ingin tahu Mbak, kenapa Tuhan mengizinkan elu untuk tidak memiliki anak? Gue percaya kalau gue punya anak ya,
Gua rasa itu si shelter gua nggak ada, rumah harapan nggak ada, apa juga nggak ada gua rasa, I think. I'm not God, I'm gonna text him, but he's funny. He always have the funniest way to answer things gitu. But like you're joking gitu, cuman I believe gue kenal diri gue. Probably if I have kids, gue akan sombong sih. I wouldn't take care of uh, other people or whatever. But now gue punya anak banyak banget. All over Indonesia, all over the world. Yang bentuknya hewan, yang bentuknya manusia, yang bentuknya apa segala. I have so many. Wow. Dan probably tidak akan terjadi kalau gue pun punya anak. Dan melihat betapa anak-anak itu bisa sugar rush dan cranky, I'm happy to be an aunt. Karena pada saat mereka cranky, gue tinggal telepon orang tuanya jemput nggak loh. Gue nggak perlu ngurus anak 24 jam. Yeah, but I think that's the reason. Gue gak kebayang sih kalau gue punya anak. Enggak sih, gue rasa Rumah Harapan gak akan bener-bener jalan kayak gini. Setuju. My music, my writing, Tuhan the menggantikannya animals. anak digantikannya ada Rumah Harapan, right? Yeah, I guess. Gue menyebut setiap karya, setiap tulisan, setiap gerakan Rumah Harapan tuh bayi gue. Iya. Yang I treated Setuju. like my baby. Yang ternyata energi yang dibutuhkan juga emang gila-gilaan gitu. Yang mungkin gak bisa gue split kali kalau gue punya anak. Setuju, bener. I guess. So ya, again, sama kayak the things that I hate about my parents saat growing up, sekarang gue baru paham. Ya sekarang gue paham, maybe this is the reason, thank you. Wow, wow. Tapi ya kalau lihat dari perjalanan hidup Mbak itu kan memang struggle-nya parah banget ya. Iya Iya lagi iya nih. iya iya iya, maksudnya sampai yang pernah sorry ya koreksi me kalau salah, sempet sempet itu pun juga tahu dari my mom dan sebagainya juga beberapa hal sempat pergi dari rumah dan sebagainya. Iya ya. Iya ya sempet sampai segitunya gitu ya. Nah, belum mungkin ya pasti ya namanya hidup ya, mungkin pernah trauma dengan orang tua, Ya. habis itu dengan kejadian, eee, adik ya, adik punya anak dan sebagainya, itu pun juga menjadi Ya. sebuah trauma juga atau Ya. membuat sakit hati juga ya, walaupun sebenarnya kita tahu bahwa nggak salah adiknya Ya gitu, tapi betul 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 ya betul. karena ada masalah di kita sendiri. Nah, tapi bagaimana Mbak akhirnya bisa memproses itu semua dan berdamai akhirnya? Because I'm lucky. I'm such a lucky bastard. Hmm, Again, Kak lucu. Gue tuh orang yang suka dikasih jawabannya kayak ditempeleng. Tahu oke. nggak? Gue pernah duduk dan ini gue tulis di buku pertama gue. Gue pernah ada di Jalan Sudirman. Gue nyetir dan itu hujan. Selalu masalah gue dengan hujan, bensin mau habis dan gak bisa ngerokok. Itu kayak masalah terbesar di hidup gue tuh nggak. Dan macet. Iya iya It's iya. like the most gitu. Dan ketika hujan nggak bisa ngerokok, Gak bisa buka disitulah tiba-tiba ada masalah yang entah Iya. dari telepon, entah itu dari Iya. apa. Dan gue mau ngerokok Wow. hujan, gue mau ini, aduh katanya. Tapi gue selalu dijawab dengan cara itu. Gue inget banget di Sudirman, ya, macet hujan di Jakarta. Udah kalau hujan kan kayak apa ya? Bensin gue mau habis, pilihan gue nyalain AC atau gue tapi buka jendela. Aduh pokoknya udah kusut. Ini true story. Dan beberapa orang bilang keluarga ini masih ada di sekitar Sudirman. They quite famous. Gue nengok ke kiri. Gue inget banget. Itu ada mobil, I don't really understand cars. Tapi itu mobil yang ada setannya tuh nggak, pintu bisa kebuka-buka sendiri, apa Iya. gitu-gitu. Kayak Alphard atau apa gitu. Ada ibu-ibu, ada anaknya sebelah. Dia ada yang TV gantungnya. I'm sure the ACs are cold. Terus mereka sambil makan, sambil apa gitu ya. Driver, dia nggak nyetir sendiri. Gue bilang setan ya. Emang gitu, emang sialan. Gue maki-maki gitu pokoknya. I don't wanna see. Gue nengok lah, gue buang muka dong dari si Alphard sialan itu. Gue nengok kanan. This is a famous family you can browse. Ada sekeluarga, mereka bapak, ibu, 2 anak. Pakai gerobak, anaknya satu tuh badannya cuma segini, Wow. kakinya buntung. Di dalam gerobak pakai seragam SD, selalu pakai seragam SD, sampai beberapa tahun lalu masih pakai seragam SD. They look ya happy, mereka entah pakai terpal bekas dari warung mana, ditutup di jalan pakai gitu. I look at them, kan ditempeleng nih masih Alphard ya gue. And I'm thankful. Oh, Mobil gue yang panas tapi gue gak bisa ngerokok, tapi gue gak kehujanan.
Dan itu selalu gue dapet jawaban kayak begitu. Ini baru kejadian lagi dan selalu dengan orang kakinya buntung, gue bingung deh. Gue lagi maki-maki Tuhan, kagak tahu lupalah kenapa waktu itu ya gitu. Pagar rumah gue itu adalah yang pakai polikarbon, jadi kalau orang kelihatan lah kalau ada orang lewat gitu kan. Terus anjing-anjing tuh pada ribut, my dogs itu. Gue lihat dari bawah siapa yang lewat. Karena kalau kucing kelihatan bentuknya. Kalau orang lewat kelihatan, motor berhenti kelihatan. Ya gue, ini apaan sih yang berhenti gitu. Gue lagi maki-maki Tuhan tuh. Ngomel, gue lupa lah kenapa. Ini apaan yang berhenti? I cannot guess from the shape. Fuck, nih apaan ya? Akhirnya gue out of my curiosity, gue buka pintu. Mas buka. Gue kalau buka sendiri, gue buka. Mas gue buka. Karena di rumah gue itu kan ada keranjang. 365 hari kita ngasih makan dan sembako ke orang kan. Jadi whoever pass the house akan dapat bingkisan. Itu harus gitu. Jadi gue pikir nih apa? Gue mau ngasih makanan kucing kah? Atau orang kah? Kan gue gak tahu bentuknya. Gue buka. Again, orang jalan di sininya. Sini ke bawah gak ada. Jadi emang jalannya cuma gitu. Tingginya segitu. Makanya gue gak bisa guess the shape. Gak lucu ya. Gue sebel ya. Gue lagi marah-marah didatengin orang kayak begitu di depan pagar rumah gue. Jadi teman, gue undang masuk. Masuk aja mas. Gue gitu. Gue kasih minum gitu kan. Minum, gue kasih bungkusan. Terus gue mikir gimana cara dia megang itu bungkusan gitu kan. Ngapain? Oh, rumah gue Lebak Bulus ya. You imagine ya, dia jalan. Mau kemana? Mau ke Depok. Ya, gue gini, anjir nih orang mau ke Depok. Dengan jalan pakai tangan. Gitu. Ngapain? Kerja. Mas kerjanya apa? Saya tukang servis keyboard. Wow. Kalau nggak servis keyboard, kayak servis keyboard lagi sepi, dia joki game. Wow. Like it's not good but it's money and it's halal. Yeah. Terus gue langsung malu dong. Lu mau komplain apa soal keadaan gue sendiri? Jadi menjawab pertanyaan gimana gue berdamai, gimana I can accept karena itu selalu bergantung kemana lo mau nengok. If you wanna talk about your condition, kalau lo ngeliatnya ke orang yang perfect, lo akan selalu merasa not confident. Yeah, right. Tapi ngeliat yang less fortunate, oh my god, ganteng banget gue hidup gue ya. That's it. Dan setiap kali gue lagi kayak begitu, ada aja yang ditunjukin. Iya, jadi ya kebangetan aja sih kalau gue mau komplain. Paling gue gitu, ya bercanda kan lo gitu. Iya, I know. Wow, Mbak, mungkin banyak di luar sana, mungkin your followers ataupun your fans dengan musiknya Mbak dan sebagainya gitu ya, dengan your band ataupun yang sedang nonton ini, saya yakin banget, gue yakin banget bahwa banyak orang-orang yang mungkin ngalamin sama kayak Mbak. Maksudnya dapat orang tua yang keras, pressure hidupnya yang luar biasa, dengan kondisi seperti itu. Nah, ajak dong teman-teman atau ajak dong mereka untuk berani bercerita di kolom komentar di bawah sini. Karena gini Mbak, dengan seseorang berani bercerita tentang kisah hidupnya dia yang pahit, bisa jadi mereka malah bisa membuat diri mereka sembuh. Ya. Atau malah berdamai maksudnya gue. Yang kedua adalah mereka mendapatkan pencerahan akhirnya. Dan pun bisa jadi juga yang ngebaca tulisan dari teman-teman ini juga bisa mendapatkan new enlightenment, bahkan mereka bisa dapat solusi, gue mesti ngelakuin apa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ajak dong teman-teman untuk berani tulis di kolom komentar tentang kisah hidupnya mereka yang mungkin bisa katakan kisah hidupnya mereka yang belum tentu menyenangkan. Ya. Teman-teman di luar sana yang nonton, yang abis dengerin gue ngoceh panjang lebar dari tadi. Gue percaya satu hal sih. Kita diizinin ngalamin sesuatu itu ada tujuannya. Entah buat kita belajar atau ngajarin orang lain. Gue banyak orang nanya gitu, Mel kok lo bisa sih sekuat ini? 'Cause I share. Bener-bener itu yang diomongin tuh emang benar sih. Gue share, dengan gue share gue bisa dapat masukan lagi dari orang yang ternyata, oh hidup gue lebih baik ya. Wah ternyata gue lebih beruntung ya. Atau gue bisa dapat, oh iya ya, gue bisa melakukan A, B, C ya. Terinspirasi sama lo. Salah, satu hal paling salah yang kalian tahu adalah orang selalu bilang kalian terinspirasi sama gue. No, gue yang banyak terinspirasi sama cerita kalian. Honestly itu. Apa yang bikin gue kuat kalian. So please share. Gue juga pengen
pengen dapat inspirasi dari kalian, atau mungkin kalau bukan gue, orang lain yang baca komen kalian bisa dapat inspirasi dari kalian. Dan percaya deh, daripada lu ngegibah di luar dosa, tulis di kolom komen, your story. Itu aja sih Wow. kalau kata gue. So, thank you, Mbak. Mungkin the three last question adalah, yang pertama adalah, Mbak kan pernah ngomong bahwa Mbak itu selalu mendapatkan bisikan dari semesta ataupun komunikasi dengan semesta. Nah, kapan awalnya Mbak bisa mendengarkan suara semesta itu? Dan, gimana caranya ajarin juga ke teman-teman dong, bagaimana caranya untuk bisa mendengarkan suara semesta juga? Semesta itu sebenarnya bersuara sih ke semua orang. Gue udah nge-launching buku gue tentang komunikasi sama hewan, 'cause I speak to my cats and dogs gitu, Ya, and they speak back. Gue bisa actually have conversation with them gitu. Sebenarnya kita semua dikasih that gift, hmm. cuman kita kadang-kadang terlalu overcrowded dengan suara-suara kita Right, sendiri, bener banget. right gitu. Lo pernah nggak dapat ada teman SD lo selama ini lo udah nggak pernah kontak. Dulu gue kalau pakai example ibu anak terlalu orang, ya iyalah ibunya gitu. Oke, let me use another example. Lo pernah nggak ada teman SD lo yang lo udah nggak ketemu 20 tahun, tiba-tiba lo kepikiran dia dan emang ternyata lagi sakit. Itu kan semesta coba bicara. Dan sering kita dapat kayak gitu, kita lagi blank atau lagi bengong atau lagi apa. Pada saat kepala kita lagi nggak berisik. Right. Pelajaran pertama, be netral. Itu sih. Cara terbaik lo bisa mendengarkan suara-suara di sekitar lo adalah dengan menjadi netral. Ego Wow, kita kan nggak keluar. bener. Kita nggak mikir, ini kayaknya ini deh, tapi ternyata itu maunya kita. That's what we want to hear gitu kan. Netral sih. Peace, tenang. Ada yang bisa melakukan dengan apa namanya? Yoga atau apa namanya? Meditation? Meditation. I cannot meditate. Orang pada gitu, "Lu meditasi?" Kagak. Gue baru meditasi semenit tuh tuh visual gue nih ada berasa ada nyamuk-nyamuk terbang, ada berasa ada ini, terus gue ketawa-ketawa sendiri, I cannot. Monkey So mind, jadi iya pikiran iya selalu iya iya iya, lompat-lompat. asli. Gue lompat-lompat, ngomongnya lompat-lompat gitu kan. So, you find your own way how to neutralize yourself, netral, peace, tenang, di situ lo akan bisa. Wow, wow. Mungkin kalau pertanyaan legacy yang biasa gue sering omong ke teman-teman gue yang datang ke sini adalah, one day Mbak mungkin pensiun nanti, sebagai apapun itu pensiunnya, ataupun Mbak sudah meninggal nanti gitu ya. One day Mbak pengen dikenal sebagai apa dan dikenang seperti apa. Sebagai orang yang berguna dan ada gunanya. So good. Mbak sekali lagi thanks for coming ya Mbak. Sama-sama. Thanks for coming dan gue ngerasa hari ini bahwa, wow ini keren banget bahwa seseorang yang penuh banyak luka di masa lalunya, dia bisa bangkit dan dia bisa Ah, ya. menginspirasi banyak orang dan bahkan kita bisa melihat, sorry maaf kalau gue salah ngomong. Dengan, orang ini, Mbak ini ada orang yang kita tahu bukan orang yang sembarangan, bukan keluarga yang sembarangan dan sebagainya, tapi justru Mbak mempunyai empati yang luar biasa, yang menurut gua, kita tahu bahwa mungkin orang-orang yang ada duit dan sebagainya, belum tentu orang-orang yang kayak Mbak, Itu dia makanya gue gak ada yang duit punya soalnya. empati-empati Gue gak ada seperti ini. duit soalnya. Ya maksudnya empati-empati seperti ini, Yeah, I maksudnya know. you know what I mean ya, Iya iya, maksudnya I know I nah, know. dia maksudnya dan itu mengingatkan kita semua, utama gue, bahwa yang utama di zaman sekarang ini adalah bagaimana kita bisa memanusiakan manusia, Iya betul. memanusiakan makhluk hidup Heeh, semuanya gitu. iya. Maksudnya dalam arti bukan gimana, cuman ya baik lagi kita musti balik ke core kita awal bahwa kita saling mencintai, mengasihi itu nomor satu dalam hidup. Wah itu Iya. keren banget sih Mbak Iya, pada pelajaran saat hari ini Tuhan gue dapet. menciptakan manusia, hari keberapa tuh? Tuhan cuman bilang kan, hari kesekian Tuhan menciptakan manusia. Exactly. Titik. Dia nggak ngomong manusia perempuan, manusia kaya, Ya. manusia. Mhm. So we're equal. Oh Jangan sombong. oh. Cipta ini sama. Eh. Wow wow. Teman-teman inilah biografi Melanie Subono. Sampai ketemu minggu depan. See you next time. Bye-bye.